terutama dalam pelaksanaan melaksanakan upacara agama, semuanya didasarkan atas lontar. Karena lontar Bali tidak hanya hal yang hal yang besar saja diatur, sampai kegemaran orang ketika melakukan sebuah proses, mungkin seperti sekarang namanya mungkin minum-minum itu semuanya ada diatur di dalam lontar. Ada yang menuliskan hal itu yang sering kita kenal dengan sebutan reste kince, itu aturan bagi seorang peminum. Inilah bahwa ini masih hidup tradisi ini. Yang ketiga di sana adalah mudah berpindah, karena bentuk lontar tersebut memang mudah sekali untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat orang lain, sehingga sering sekali terjadi sebuah kejadian unik. Lontar ini dipinjam akhirnya tidak kembali karena mudahnya untuk memindahkan dan mudah dibawa. Karena kalau kita lihat ukuran lontar untuk zaman sekarang ini, mungkin yang terpanjang daun lontar itu mungkin 50 cm, sudah panjang sekali, dengan lebarnya 3,5 cm. Itu satu barang yang gampang sekali untuk dipindahkan. Kemudian yang kedua, memiliki wujud fisik. Ada fisik lontar itu. Kemudian yang berikutnya yaitu memiliki fungsi dan kedudukan yang terhormat. Nah ini, karena kita di Bali mempercayai bahwasannya lontar sebagai lingestana ataupun linggih tempat bersemayamnya Ida Betara Saraswati sebagai sakti daripada Brahma yang akan memberikan sebuah kehidupan nantinya lewat pengetahuan beliau. Sehingga lontar memiliki sebuah fungsi. Di satu sisi merupakan isi daripada lontar itu adalah sebuah pembelajaran, namun secara fisikal memang lontar tersebut memang kita berikan porsi lebih atau kita linggihkan sebagai sebuah benda sakral. Yang keenam di sini adalah sudah menjadi salah satu warisan dunia. Memang untuk di dunia ini memang banyak sekali daerah-daerah yang memang memiliki tradisi dalam menulis lontar ini. Untuk persebaran lontar yang ada di Kelurahan Ubud, di Kecamatan Ubud, itu menurut data yang saya punya, itu data daripada penyuluh bahasa Bali Kabupaten Gianyar, untuk Kecamatan Ubud itu jumlahnya adalah 1471 cakep lontar. Itu baru yang dapat saya jamah. Dan mungkin masih banyak lagi lontar-lontar yang belum ataupun dapat dikatakan izinnya ini belum ada. Karena seperti halnya tadi dalam konsep yang nomor 5 itu, karena lontar ini memiliki kedudukan yang terhormat, makanya memang agak sulit ketika kita, pengalaman saya sendiri untuk turun ke lapangan, bagaimana masyarakat mempercayai kami dari penyuluh bahasa Bali untuk melakukan sebuah perawatan daripada lontar-lontar itu. Karena kita ketahui bahwa lontar tersebut tentunya pasti akan memiliki jangka waktu ataupun masa hidup daripada daun-daun itu, rontal itu sendiri. Makanya masih banyak sebenarnya lontar-lontar yang tersimpan di Gria, kemudian Rengpuri, dan juga di rumah-rumah penduduk. Dan herannya ketika dari 1471 lontar yang saya temukan di Kecamatan Ubud, setengah daripada itu adalah yang ada di Kelurahan Ubud, yaitu yang berjumlah 718 cakep lontar. Itu ada di lingkungan Kelurahan Ubud. Itu kebanyakan adanya memang di Gria dan di Puri, dan juga ada di rumah-rumah penduduk. Ini sebuah ciri daripada geliat literasi yang tinggi. Karena kita telah menjumpai ini bukti sejarah daripada bagaimana tetua-tetua kita melakukan sebuah proses literasi itu untuk menulis, walaupun beliau tidak tidak secara langsung menuangkan
hasil pemikiran beliau, namun beliau telah menuliskan kembali, mungkin dengan cara meminjam, kemudian beliau menuliskan kembali sebagai sebuah regenerasi daripada lontar-lontar ini, sebagai sebuah permajaan dari segi bentuknya ini. Nah, dan ini sebenarnya proses inventarisasi itu sebenarnya sudah untuk di Ubud itu sudah berlangsung dari dulu. Kebetulan saya ketika melakukan perawatan naskah lontar di Puri Kawan Ubud, saya menemukan sebuah catatan stensilan dengan masih di buku zaman dulu mungkin yang sampulnya biru tersebut. Di sana diberi judul Wastan Rontal Padroean Ide Dane Pare Sekel Sare Pustaka Suang-suang. Itu sudah terdaftar. Ini adalah mungkin dicatat oleh penglingsir daripada Puri Kawahan Ubud atas permintaan daripada Punggawa Besar Ubud Cokodo Gede Sukawati. Itu yang kami perkirakan itu kurun waktu 1919 sampai 1920. Ini sudah ada pencatatan. Jadinya karena dikatakan ada kata sekel, mungkin inilah kehidupan yang namanya kehidupan kalau mungkin sekarang ini sebuah kelompok rembuk atau diskusi. Ada sekel sara pustaka, di mana kelompok ini tujuannya untuk mensarikan sari-sari yang ada di dalam pustaka-pustaka lontar itu sendiri. Di sana tercatat ada 16 pemilik lontar. Ini kebetulan saya bawa, ini tidak saya scan. Ini tercatat ada 16 pemilik lontar. Itu sampai ke Pejeng, sampai Singekerta dan juga Mas. Saya tertulis nama-nama yang mana jumlahnya semua itu adalah 510 cakep naskah. Dan ini berarti sudah berkembang. Yang dulunya mungkin tahun 1919 itu tercatat 500 saja, itu sudah 700-an. Ini masih termasuk Pejeng, kemudian ada Mas dan juga Singekerta. Dan juga ada Tebesaya juga ada di sana. Tapi dalam catatan ini memang yang dicatat di sini hanya ada di keluarga Griya dan juga keluarga Puri. Itu mungkin di lingkar itu saja yang dicatat, karena mungkin kalau sekarang ini sebuah kelompok ataupun kelompok diskusi mungkin pada zamannya. Di sana dia ada beberapa nama, itu Ide Pedanda Made Padang Tegal, itu mungkin leluhur kami di Griya yang memang saya masih sekarang pun saya masih lihat itu wujud fisiknya, itu ada 6 keropak lontar yang saya warisi sampai saat ini. Kemudian juga ada Ide Pedanda Putu Taman. Ini mungkin adalah Sugro Pekulun Ide Betara Ide Pedanda Alangkajeng, adalah yang merupakan ayah daripada tokoh yang nanti kita bicarakan. Kemudian juga ada nama di sana dituliskan Ide Cokodo Punggawa, ya, Ide Cokodo Gede Sukawati. Dia pemilik lontar. Kemudian juga ada tertulis di dalam catatan ini Ide Cokodo Gede Murah, itu di Puri Sarenkau Ubud. Kemudian juga ada Ide Cokodo Gede Rai, ini di Puri Anyar Ubud. Kemudian juga ada Dewa Gede Oke, di sana tertulis Puri Kawan Ubud. Berarti ini sudah memang pernah dilakukan sebuah proses inventarisasi pada zaman itu. Kalau kita lihat bagaimana perkembangannya, bahwasannya di Ubud ini tradisi membaca dan menulis ini adalah sebuah tradisi yang menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita cermati tadi dari judul buku itu ada kata seke itu, berarti ada sebuah proses di dalamnya, proses penggalian daripada nilai-nilai daripada pustaka-pustaka yang telah mungkin teridentifikasi saat itu. Karena saya tahu sendiri dari cerita Bapak, kemudian
warga di Griya dan juga di Puri, bahwasannya sering sekali umpamanya hari purnama datang beberapa tokoh-tokoh yang memang senang bersastra datang ke Griya ataupun ke Puri, mereka melakukan pembacaan dan langsung mengartikan, memaknai dan juga menginterpretasi apa yang ada, apa yang telah dibaca tadi. Ini kegiatan ini berlangsung semalam suntuk. Inilah sebuah proses yang kita sering mungkin kenal di Bali dengan istilah membebasang itu. Nah, jadi sebagai penutup daripada paparan saya di sini, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita sebagai pewaris daripada budaya literasi yang kita masih dapat temukan saat ini itu berupa lontar-lontar yang ada di masyarakat. Sudah sepatutnya lah kita menjaga, dalam artian menjaga tidak hanya tengah, agar tidak nantinya tengah tersebut membawa ke arah yang tidak baik, tengah menjadi amanat. Karena banyak sekali kejadian yang saya temukan, karena ketika saya turunkan lontar itu dengan kotaknya, baru saya buka, yang keluar adalah cicak. Kemudian juga sampai ada anak tikus, sampai juga ada kecoa di dalamnya. Ini tentunya akan merusak daripada hasil-hasil pemikiran tetua kita. Dan kita sebagai generasi penerus haruslah mulai saat ini kita harus kembali mengingatkan untuk merawat, terlebih lagi mampu untuk membaca. Karena kita sendiri di Bali ini sudah mengalami sebuah generasi putus tentang keberaksaraan Bali. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya Bali ini adalah sebuah bangsa yang besar. Kalau kita berbicara tentang dalam tataran bahasa, Bali tidak hanya punya aksara, tapi Bali juga punya sistem berbahasa itu sendiri. Karena para ahli menyebutkan syarat bahasa yang besar adalah pertama ada pengguna bahasa itu sendiri, yang kedua yaitu adanya sistem kebahasaan, yang ketiga adanya aksara. Tidak semua bahasa di dunia yang memiliki aksara, namun berbanggalah kita di Bali, kita diwariskan tidak hanya satu aksara, tetapi 3 jenis aksara. Mungkin itu paparan yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ide Bagus Oko Manubawo, sangat komprehensif sekali pemaparan beliau tadi. Sebelum saya lanjut, matur semua dalam lemprigih dari juru penyarikan batur duran saning presiden dalam nadonen bisa jeruning rembuk rahina kelima mungkin. Seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber kita yang pertama, Ide Bagus Oko Manubawo, sangat komprehensif sekali. Beliau menjelaskan tentang pentingnya literasi tidak saja dalam usaha menurunkan angka buta aksara, tapi bagaimana keberliterasian ini menimbulkan masyarakat yang berbudi pekerti, gitu ya. Nah, produk lontar itu sebagai produk literasi di Ubud itu mengandung beberapa nilai-nilai filosofi, karena sudah disebut sebagai sebuah warisan intelektual dunia, begitu ya. Lontar juga mengandung tradisi yang masih hidup, kemudian karakteristiknya mudah berpindah, dan berwujud fisik yang terakhir ini memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat terhormat di hadapan masyarakat Bali, gitu ya. Selanjutnya berkenaan dengan persebaran lontar di Kecamatan Ubud, sangat menarik sekali pemaparan beliau tadi, karena di masa lalu ternyata ada perkumpulan seke, gitu dikatakan seke sar pustaka ring Ubud Pedruen Dedane sebelum itu. Nah, ini sebuah bentuk inventarisasi yang pernah terjadi di masa lampau kisaran tahun 1919 sampai 1920 dan masih tersimpan data ini di Puri Kauhan. Kalau kita lihat jumlah inventarisasi para seke itu seperti apa yang Gus Oko sampaikan, jumlahnya 510 cakep, dan saat ini berkembang menjadi 1471 cakep naskah di Kecamatan Ubud. Ini merupakan sebuah geliat yang luar biasa juga sebagai bukti produk literasi. Baik, selanjutnya kita akan
masuk pada narasumber kita yang kedua, Butuh Eko Gunayasa, yang akan menjelaskan dan menceritakan lebih dalam tentang ketiga tokoh pujangga besar di Ubud. Ada Dr. Bagus Rai, kemudian Cokorda Gede Ngurah, dan Ida Putumaron, sekaligus menggali kira-kira aktualisasi pemikiran yang beliau hadirkan di setiap karya-karya beliau. Baik, untuk waktunya kami persilahkan Saudara Butuh Gunayasa. Om Swastiastu. Sanidahat Singgihan Titiang Ratu Cokorda Kirtiase Pinaka Penglingsir Puri Ubud Kesarangan Antuk Parangga Puri Sami. Sanidahat Wangyan Titiang Ratu Haji Debagus Oke Manobawa Kesarangan Antuk Parangga Saking Griya Mangasrami. Asapunika taler idedane para pemilat acara rembug sastra sanesampun persida nyarangin acara druene rahinane mangkin. Berbahagia sekali dalam spirit bulan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini kita kembali membincangkan mengenai aktivitas literasi yang pernah terjadi di Ubud. Ya. Secara khusus saya akan membawakan satu topik yang berkaitan dengan aktivitas literasi ini dengan tajuk Tri Rakawi Usadi Desa, aktualisasi pemikiran dari Ida Putumaron, Cokorda Gede Ngurah, dan Dr. Ida Bagus Rai. Sebelumnya saya ingin memohon waranugraha dari ketiga almarhum para sastrawan yang pemikirannya sangat besar di masa lampau, sehingga ketika kita membincangkan pemikiran-pemikiran beliau hari ini ada sari-sari pengetahuan yang dapat mengalir ke ceruk-ceruk batin kita. Di masa lampau Ubud pernah melahirkan sejumlah penyair mumpuni, ya. Para penyair inilah sesungguhnya yang menjadi penyiar kebenaran dan kesucian dengan bingkai keindahan. Jadi penyair itu tugasnya adalah penyiar kebenaran dengan bingkai keindahan. Nah, meskipun para penyair ini menyampaikan gagasannya dengan keindahan seperti apa yang dilakukan oleh Ratu Coibah Mangkin, tidak mengurangi daya kritis termasuk juga bernas dan tajam dari para sastrawan di masa lampau itu untuk mengkritisi zamannya begitu. Ya, dan sebagai sastrawan mereka hanya memilih pendekatan yang halus. Kehalusan itulah sesungguhnya yang menjadi ujung tombak dari para sastrawan, sehingga kemudian apa yang diwacanakannya dapat mengalir ke dalam lubuk hati para pembaca dan pendengar karyanya begitu. Nah, dengan menembus lapisan batinnya tersebutlah para sastrawan mendambakan satu perubahan gerak dan laku dari masyarakat. Itu esensinya. Nah, di tengah-tengah kebebasan berekspresi seperti sekarang ini yang di titik terekstrimnya bisa disampaikan oleh seseorang dengan sarkas ataupun bahkan ujaran kebencian, kita perlu belajar dari para sastrawan ini. Ya, jadi kebenaran bisa disampaikan dengan cara yang halus. Ya, kritik itu bisa disampaikan dengan cara yang estetik begitu. Dan kemudian penyikapan terhadap situasi zaman mesti dilakukan dengan elegan, dan pendar kebenaran tidak boleh dinodai dengan